Money politik ini tercecer di mana saja. Kontestasi di internal partainya sendiri sudah melakukan sistem pemilu tertutup. Contohnya, pemilihan ketua DPC partai tingkat kota. Hari ini banyak partai yang sudah tidak dipilih oleh PAC, tetapi ditentukan oleh pusat. Ada ketidakkonsekuenan, Kang. Betul. Tiba-tiba wilayah partai itu tertutup, tapi ketika ke masyarakat itu terbuka. Artinya tidak berbanding lurus. Betul. Baik, jumpa lagi di Pikirkan Rakyat di kanal Rumah Pahat. Ini, Kang, saya ingin melihat perilaku masyarakat. Betul. Perilaku masyarakat khususnya Kota Tasikmalaya. Yang konon bahwa masyarakat ini sudah terdegradasi sedemikian rupa ketika berbicara tentang pilkada misalkan atau pileg atau apapun itu. Sering kan digelembungkan money politik. Dan pada kenyataannya memang seperti itu, kan, di masyarakat itu. Nah, kira-kira positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa dengan adanya money politik? Karena kita beranggapan ketika sudah ada money politik, maka politik atau demokrasi itu cacat, kan? Karena persoalan pragmatis tadi, yang pada akhirnya berlaku follow up-nya nanti ketika misalkan orang itu jadi, karena memang itu sudah di stigma atau awalnya sudah money politik, yang pada akhirnya mereka juga berpikir pragmatis juga. Masyarakat pragmatis, oknum politisinya pun pragmatis gitu. Misalkan begini, karena sudah dibayar, ya buat apa lagi? Sementara di pihak masyarakat, lamun teu menta ayeuna mah, lamun geus jadi, boa datang ka dia oge, meningkatnya ayeuna we di pentana, misalkan seperti itu. Dan itu terjadi di masyarakat ini. Kira-kira seperti apa nih? Ya, perilaku seperti ini? Kan? Iya, penyebabnya mungkin tadi, Kang. Faktor paling utama adalah pendidikan politik. Ya. Nah, masyarakat ini kan belum secara utuh memahami apa itu politik, apa itu pemilu. Politik dan pemilu. Karena sangat erat kaitan antara politik dan pemilu. Nah, masyarakat ini belum paham. Sehingga dalam benak masyarakat ini tadi, lamun teu dipenta ayeuna boa ka bagian gitu. Iya, bos jadi masuk pohon, senakan gitu. Nah, jadi hal yang paling mempengaruhi ini adalah tadi pemahaman dan pendidikan politik masyarakat. Nah, saya secara pribadi menganggap bahwa masyarakat Indonesia hari ini tuh belum siap dengan pemilihan langsung, Kak. Karena apa? Mereka jujur, menurut saya, hemat saya, belum memahami politik secara utuh, pemilu secara utuh. Nah, orang yang sudah memahami politik dan pemilu secara utuh, dia tidak akan menggadaikan suaranya demi uang atau barang. Tapi dia memiliki keinginan yang kuat bahwa ini nih, orang ini yang bisa membawa harapan-harapan kita. Kita layak menitipkan kepercayaan ke partai ini, ke orang ini. Nah, kemarin kan sudah ada isu pemilihan politik dikembalikan seperti dulu, secara tertutup. Tapi ramai-ramai menolak dengan alasan seperti memilih kucing di dalam karung. Padahal esensinya, hemat saya tadi, ketika pemilihan secara terbuka seperti sekarang atau kemarin 2024 Februari, pemilihan secara langsung, kondisi masyarakatnya seperti itu, termasuk kondisi tadi menurut Akang oknum partainya seperti itu, pada akhirnya pragmatis ini terjadi di setiap tingkatan, di setiap level. Untuk menjadi caleg misalkan ada yang mengeluarkan kos sekian, setelah nyaleg pun harus memberikan money politik terhadap masyarakat sekian. Artinya money politik ini tercecer di mana saja. Dalam tanda petik masyarakat yang awam politik saja bisa bermain
money politik. Ya, cek paribasana ibu-ibu, emak-emak nu cicing di dapur ge bisa menang duit money politik gitu. Ya, sok untuk mere mau dipilih gitu. Ya. Ya, artinya tadi bahwa money politik ini tercecer di setiap level. Berbeda dengan pemilu secara tertutup. Money politik ini mungkin akan terjadi di Tertekan lah ya. ada sumbatan-sumbatan. Ya. Sehingga masyarakat bisa berpikir bersih, memaknai pemilu ini secara utuh, secara universal, bukan tadi menggadaikan dengan uang ataupun dengan barang. Tetapi misalkan yang menolak ini ternyata bukan hanya masyarakat saja. Bahkan banyak partai yang menolak. Yang jadi lucu bagi saya, kenapa partai-partai ini menolak? Sementara kontestasi di internal partainya sendiri sudah melakukan sistem pemilu tertutup. Contohnya, pemilihan ketua DPC partai tingkat kota. Hari ini banyak partai yang sudah tidak dipilih oleh PAC, tetapi ditentukan oleh pusat. Apakah ini yang dimaksud pemilu terbuka? Ini loh, contoh pemilu tertutup ini seperti ini. Nah, ada pertanyaan, kalau memang seperti itu, artinya ada ada ketidakkonsekuenan, kan? Betul. Tiba-tiba wilayah partai itu tertutup, tapi ketika ke masyarakat itu terbuka. Artinya tidak berbanding lurus. Betul. Nah, jadi yang pertanyaan yang selanjutnya, kalau masih terjadi dan masih terjadi, ini yang disalahkan tuh mana nih? Masyarakat atau partai atau oknum misalkan? Karena ini kan jejaring nih, Kang. Tadi dibilang bahwa untuk menjadi dewan itu harus bayar. Ya. Untuk mendapat SK misalkan harus bayar, harus belilah kita. Nah, ini kan tidak bagus untuk suasana demokrasi yang lagi kita bangun ini. Iya. Kalau menurut saya, ya, pelaku politik ataupun partai politik kan harus fair. Sepakat. Nah, misalkan begini loh, tadi di internal partainya pemilihannya sudah melakukan sistem pemilihan tertutup. Artinya dipilih oleh pengurus pusat atau pengurus wilayah, tidak dipilih oleh struktur di bawahnya. Dengan alasannya tadi meminimalisir money politik, meminimalisir pos anggaran. Kedua, supaya tidak terjadi konflik di internal partainya, karena kan banyak partai setelah pemilihan ketuanya ini terbelah, ini jadi kubu A, ini jadi kubu B, dan ini berkepanjangan. Dari dua alasan itu saja, saya bertanya begini, Kak. Ketika pemilu terbuka di masyarakat, money politik terjadi tidak? Terjadi dong. Konflik? Terjadi. Kenapa mereka lebih memikirkan partainya sendiri tidak ingin meminimalisir money politik, sementara dan meminimalisir konflik, sementara untuk di masyarakat masih melakukan? Nah, ini menurut saya tidak fair. Tuh. Bahkan kalau kita lihat konflik di masyarakat nih, 5 tahun ini tidak akan habis dipakai untuk mengembalikan kondisi semula. Sampai terjadi, dan ini banyak kejadian, sampai suami istri pun gara-gara beda pilihan itu bisa cerai, kan? Betul. Nah ini kan bahaya ini. Artinya mengganggu stabilitas rumah tangga, katakanlah seperti itu. Terus saudara-saudara, masyarakat, tetangga, dan sebagainya. Nah, kenapa ini? Nah, ini tadi minimnya pendidikan politik. Ini, Kang, ada teori. Saya boleh berpendapat bahwa ini adalah kesalahan partai ketika memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terlepas tadi jejaring ataupun apapun. Boleh kan? Bisa, karena ada fungsi partai di sana. Betul. Tetapi ini tidak murni 100% ansih kesalahan partai. Ada instansi-instansi lain yang berwenang. Sepakat saya, partai menjadi instansi yang bisa salah satunya disalahkan. Instansi yang salah satunya bisa disalahkan. Tetapi begini, Kang, ada teori. Nah, ini jadi pembenaran kita kenapa kita menyalahkan partai politik salah satunya. Pribadi nih ya. Iya. Ini teori. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa masyarakat akan sejahtera, aman, tentram
ketika ada 3 elemen organisasi. 1, organisasi pemerintah. 2, organisasi politik. 3, organisasi masyarakat. 3 elemen organisasi ini yang bisa tadi menciptakan kesejahteraan masyarakat, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain. Organisasi pemerintah ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Kota Tasikmalaya ada nggak? Ada. Sejahtera belum Kota Tasikmalaya? Belum. Partai politik ada nggak? Ada. Organisasi masyarakat ada. Bahkan organisasi masyarakat ini kalau menghitung yang terdaftar di Kesbangpol Kota Tasikmalaya lebih dari 200. Kalau misalkan 10 kecamatan ini 200, taruhlah kita ambil 200 organisasi masyarakat, dibagi ke 10 kecamatan, artinya satu kecamatan memiliki 20 organisasi masyarakat. Kira-kira kecamatan akan terbantu tidak dengan 20? Sangat. Kenapa? Tadi kesejahteraan belum terwujud, keamanan kenyamanan pun belum terwujud secara 100%. Ini, ketiga elemen organisasi ini belum bekerja secara utuh, secara tuntas. Salah satu tadi, tugas partai politik. 1, melakukan pendidikan politik. Jelas itu. Kedua, melakukan penjaringan kader untuk dipasang di posisi strategis pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Artinya, partai ini mengusung kader yang sudah dididik untuk dijadikan pemimpin di level eksekutif dan legislatif.